Happy Sunday teman-teman Gibeon Youth. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hembuskanlah nafasmu penuh hidup. Setiap musim hidup
jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Ku di dalam-Mu, Kau besertaku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik ya. Kalau kita lihat kalender kita dan menghitung hari, tahun 2021 tersisa kurang dari 100 hari. Hanya sekitar 90 hari lagi.
Kita bersyukur sekali kalau masih berkesempatan mengikuti ibadah sampai hari ini ya. Hari ini judul sermon kita adalah A Son Learns Through Wisdom. Dan kitab yang mendasari terambil dari Pengkhotbah 1 dan 2. Kitab Pengkhotbah ini adalah salah satu kitab favorit saya. Mengapa jadi favorit? Nanti saya akan kasih tahu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan boleh sertai kami sampai saat ini. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh menaikkan pujian dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Dan kiranya Engkau sendiri yang akan memakai keterbatasan dari hamba-Mu ini, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara pada anak-anak-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu di depan kami ini. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18, dan nanti kita akan lompat dan membaca ayat 11 dari pasal 2. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18, dengarlah firman Tuhan. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, tadi saya sempat sebutkan kalau Pengkhotbah ini adalah kitab favorit saya. Tahu nggak kenapa? Alasannya adalah karena kitab Pengkhotbah menggambarkan hidup yang sepertinya sia-sia. Kalau tidak percaya, lihat saja di ayat 2 dari pasal 1. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saya duga kalau ada orang yang baru percaya pada Tuhan Yesus, terus dia mulai dengan baca Pengkhotbah, sepertinya dia langsung balik lagi ke kepercayaan sebelumnya, atau mungkin bunuh diri ya. Semuanya sia-sia dalam hidup ini. Sekarang coba saya tanya pada teman-teman, apa tujuan hidup teman-teman? Lulus sekolah, punya usaha yang sukses, punya banyak uang, punya rumah yang besar, punya keluarga yang baik, lalu apa? Sewaktu kita meninggal, kita tidak membawa semua itu, bukan? Jadi untuk apa hidup kita ini? Ngapain capek-capek sekolah kalau nanti juga akhirnya mati? Ngapain capek-capek berusaha, bikin usaha kalau toh nanti akhirnya kita meninggal dan tidak bawa apa-apa? Untuk apa semua ini? Sia-sia, bukan? Saya ngomong hari ini pun sepertinya sia-sia. Jadi lebih baik kita langsung akhiri saja ibadah kita hari ini. Begitu tidak? Tentu saja tidak begitu ya, teman-teman. Mari kita lihat dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sia-sia dalam Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah, teman-teman, kalau kita perhatikan ada dua tokoh setidaknya yang berperan dalam penulisannya. Pertama adalah penulis kitabnya, dan kedua adalah sang pengkhotbah itu sendiri. Di ayat 1 dituliskan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Berarti ada sosok pengkhotbah dan ada yang menulis
perkataan sang pengkhotbah. Kita memang tidak bisa tahu pasti siapa yang menulis kitab pengkhotbah ini. Para penafsir Alkitab pun menyimpulkan bahwa penulis dari kitab ini anonim. Sementara sang pengkhotbah diduga adalah Raja Salomo, raja paling bijaksana yang pernah hidup. Kata yang diterjemahkan menjadi sia-sia dalam seluruh kitab pengkhotbah merupakan terjemahan dari kata Ibrani hevel. Makna sebenarnya dari kata ini adalah asap atau uap atau vapor kalau dalam bahasa Inggris. Pengkhotbah menggambarkan hidup ini sebagai hevel, sebagai asap atau uap. Karena hidup ini dapat terlihat indah, kadang dapat terlihat tidak jelas. Coba kalau kita lihat asap orang yang merokok. Bukan berarti saya meminta teman-teman merokok. Kadang asap dari rokok bisa membentuk lingkaran yang sempurna. Tetapi lebih sering ya hanya asap biasa. Sama dengan hidup kita yang kadang terasa indah, tetapi sering juga rasanya tidak jelas. Dan dalam keindahan atau ketidakjelasan tersebut, sebentar saja langsung hilang. Baru aja punya pacar dan menikmati kemesraan berdua, ditikung teman sendiri. Baru aja handphone rusak, tiba-tiba ada yang berbaik hati ngasih handphone baru. Hidup ini sia-sia. Dalam kesia-siaan hidup ini, pengkhotbah berusaha untuk mencari hikmat. Menariknya begini teman-teman, kata hikmat, kadang kita memahaminya sebagai sesuatu yang datang dari Allah. Pemaknaan sebenarnya dalam bahasa Ibrani sebenarnya cukup luas. Tidak terbatas pada pengetahuan atau kebijaksanaan dari Allah saja. Tetapi segala pengetahuan yang dapat diperoleh dari mana saja. Kita meyakini bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan ini juga yang mendorong pengkhotbah meneliti tentang hikmat tersebut. Ia berusaha meneliti segala sesuatu, dan hal yang ditemukan adalah bahwa itu semua adalah usaha menjaring angin. Sia-sia. Pengkhotbah justru menambahkan bahwa dengan banyak hikmat, banyak kesedihan. Sampai sini makin merasa hopeless. Setelah melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia, pengkhotbah melihat kepada kesenangan di pasal 2. Kalau kita baca di pasal 2, kita akan lihat bahwa pengkhotbah mencoba menikmati segala macam kenikmatan dalam dunia. Alkohol, emas dan perak, budak-budak, termasuk juga istri dan selir. Kalau memang pengkhotbah adalah Salomo, maka kita tahu dia punya banyak sekali istri dan selir. 700 istri dan 300 selir. Bagaimana mengaturnya itu ya? Di rumah kita, kalau ada 3 atau 4, 5 orang saja, sudah susah mengaturnya. Ini 1000 orang, belum ditambah anak-anaknya. Kemudian perhatikan apa yang ditulis dalam ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Sang pengkhotbah melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh matanya sendiri, demi memuaskan keinginannya sendiri. Meski demikian, ia sekali lagi mengatakan di ayat 11, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dalam segala kenikmatan yang dinikmati oleh pengkhotbah, ia pun masih berkata, sia-sia. Lantas untuk apa hidup kita ini, teman-teman? Semua ini sia-sia. Teman-teman, apa yang ditulis pengkhotbah merupakan fakta yang ada dalam hidup ini. Kita bisa berusaha meraih sesuatu, kita bisa menikmati segala sesuatu, tetapi pada akhirnya itu semua bisa tetap membuat kita merasa kosong. Teman-teman yang terkasih, kita perlu sama-sama tahu bahwa kitab pengkhotbah ini sebenarnya merupakan kitab puisi. Ada 6 kitab puisi di dalam Alkitab kita. Mazmur, Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ratapan. 3 dari ke-6 buku puisi tersebut merupakan buku hikmat. Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Ada satu hal yang sebenarnya sama dari antara ketiga buku ini, yaitu bahwa hikmat hanya dapat diperoleh dari hidup takut akan Tuhan. Takut bukan dalam arti takut seperti melihat setan, tetapi takut seperti ketika kita bertemu dengan presiden,
yang takut yang dilengkapi dengan kekaguman. Ketika hidup dengan penuh hormat dan ketaatan pada Tuhan, maka hidup ini akan jauh lebih bermakna. Di Amsal memang kita akan langsung menemukannya di awal-awal. Tetapi kita perlu membaca sampai habis dulu kitab Pengkhotbah, baru menemukan kesimpulan ini. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Masalahnya begini, ketika kita menjalani kehidupan kita ini, kecenderungan yang terjadi adalah kita akan sangat berfokus pada diri kita sendiri. Mencari kesenangan untuk diri kita sendiri. Mencari kenikmatan untuk diri kita sendiri. Mengumpulkan kekayaan untuk diri kita sendiri. Segala sesuatunya untuk kita sendiri. Sekarang kita tahu bahwa itu semua sia-sia. Kita justru perlu belajar untuk memfokuskan segala sesuatu dalam hidup ini pada Tuhan. Betul, kita masih boleh mencari kesenangan, betul kita masih bisa mencari kenikmatan, betul kita masih bisa mengumpulkan kekayaan. Tetapi itu bukan untuk diri kita sendiri. Itu semua seharusnya kita gunakan untuk memuliakan Allah. Lihatlah pada diri Tuhan Yesus. Memang sepertinya Tuhan Yesus tidak menikmati apa-apa selama ia hidup dan melayani. Namun ada hal yang jauh lebih menyenangkan yang dinikmati oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ia bisa menikmati kebersamaan dengan ciptaannya. Ia bisa bersekutu dekat dengan kita, manusia-manusia yang hina ini. Tuhan Yesus bahkan harus menjalani salib supaya kita, manusia-manusia berdosa ini, tidak menerima penghukuman kekal, tetapi menerima kehidupan kekal. Teman-teman, dulu sebelum saya kuliah di Saat, saya kuliah komunikasi di salah satu kampus di Jakarta. Tahun 2015, tepatnya bulan Juli, saya dinyatakan lulus setelah melewati sidang skripsi. Selang beberapa hari saya dapat panggilan interview di salah satu kantor. Pemiliknya adalah bule dari Prancis. Puji Tuhan, setelah di interview, ternyata saya diterima di tempatnya. Betapa saya bersyukur karena ternyata bule begitu royal dalam hal gaji. Jadi pada 2015 itu saya terima bayaran yang terbilang besar dibanding teman-teman saya seangkatan. Namanya anak muda guys, ketika terima gaji sebanyak itu langsung seneng luar biasa. Langsung bisa head on. Beli ini, beli itu, makan di sini, makan di situ. Wah, berasa jadi orang paling kaya aja waktu itu. Lama-kelamaan saya mulai berpikir, terus ini untuk apa lagi ya? Kalau bahasa kerennya, what's more to life? Apa hidup begini-begini aja? Saya kerja, terus nanti terima gaji, habis itu bisa jajan, ngabisin uang, kerja lagi, terima uang lagi, pakai uangnya, nanti lulus S2, dapat gaji lebih besar, kemudian suatu saat menikah, terus punya anak, kemudian mati. Apa cuma begini hidup saya ini? Sia-sia sekali ya. Is there something more in this life? Di titik itu teman-teman, salah satu teman saya di gereja, pembina remaja di gereja saya, cerita, kalau ada beberapa anak youth di gereja kami yang kesulitan untuk ikut retret karena keterbatasan biaya. Dengan gampang saya bilang ke dia, oh iya, ya udah, gue bantuin aja sini. Saya pakai sebagian uang saya untuk mensponsori beberapa anak yang kesulitan untuk daftar retret. Saya sih nggak pikir macam-macam hari itu. Saya cuma pikir daripada uang ini habis untuk hal-hal yang sia-sia, kenapa nggak dipakai untuk bantu orang lain. Beberapa hari kemudian tiba-tiba ada pikiran begini. Oke, good. Kemarin sudah berani kasih uang untuk Tuhan. Sekarang berani nggak menyerahkan diri untuk Tuhan? Oh, saya langsung ketakutan teman-teman. Apa maksudnya ini? Apa iya ini panggilan Tuhan untuk saya jadi hamba Tuhan? Dalam perjalanan saya mengonfirmasi hal tersebut, ternyata memang Tuhan memberikan peneguhan untuk saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Itu yang akhirnya mengantarkan saya masuk dan menjalani persiapan sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Pertanyaannya untuk kita renungkan hari ini adalah, hidup kita ini untuk apa teman-teman? Sekedar dinikmati bagi diri sendiri? Sekedar mengumpulkan prestasi setinggi-tingginya? Bikin konten semenarik mungkin? Kalau perlu collab sama pacar sekalian pansos? Buka online shop demi mendapatkan banyak uang? Atau yang lebih positif, memberi bantuan untuk orang lain, tapi ujung-ujungnya jadi konten di media sosial.
Kalau kita berhasil mendapatkan popularitas itu, kalau kita berhasil mendapatkan segala kekayaan, segala kepuasan hidup, lalu kita meninggal, untuk apa itu semua? Untuk apa hidup kita, teman-teman? Pertanyaan pertama dari Katekismus Westminster atau Pengakuan Iman Westminster, apa tujuan utama hidup manusia? What is the chief end of man? Jawabannya sangat luar biasa. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan akhir atau tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Ini bagus untuk didengar atau jadi quote kali ya. Cuma seperti apa bentuk nyatanya dalam kehidupan kita ini? Sebenarnya simpel aja jawabannya. Dari semua yang kita bisa raih dan miliki, tanyakan pada Tuhan, mengapa Ia mengaruniakan itu semua pada kita? Kalau kita bisa punya prestasi baik di sekolah, tanyakan pada Tuhan, mengapa Ia mengaruniakan itu pada kita? Kalau kita bisa jadi influencer di media sosial, tanyakan kembali, apa yang Tuhan mau dengan itu? Jangan berhenti pada hal-hal sementara tersebut. Tanyakan pada Tuhan, apa yang Dia kehendaki dengan segala yang telah dikaruniakan pada kita. Terlebih lagi, dengan keselamatan yang sudah kita peroleh, jangan berhenti hanya pada menikmati itu sendiri. Dari keselamatan tersebut, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi memuliakannya. Dengan begitu, hidup kita tidak akan sia-sia, karena kita tetap bisa menikmati Allah dan memuliakan Allah dari apa yang ada dalam hidup kita ini. Izinkan saya menutup dengan membaca dari bagian akhir kitab Pengkhotbah. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nikmatilah segala sesuatu dalam hidup ini. Namun ingat, bahwa Allah nantinya akan menghakimi kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya, ingatlah akan pencipta kita dalam segala hal yang kita nikmati dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami kembali diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami ini ada banyak hal fana yang justru ujungnya adalah sia-sia. Mungkin kami bisa meraih itu semua, tapi mungkin kalau kami hanya meraih itu, hidup kami sia-sia. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini mengingatkan kami untuk tidak hanya sekedar mengejar hal-hal itu, tetapi mau mengejar apa yang Tuhan kehendaki dengan segala hal yang ada di kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, terima kasih kalian bisa setia mengikuti ibadah kita sampai saat ini. Dan sebelum kita bubar, ada beberapa hal yang mau saya ingetin untuk teman-teman. Pertama, pastikan kalian tetap rajin membaca daily devotion yang sudah dibagikan. Tetap aktif juga di dalam CG kalian masing-masing. Dan kalau ada permohonan doa, silahkan sampaikan juga permohonan doa kalian. Dan minggu depan, kalau tidak ada halangan dan kalian mau ikut onsite, jangan lupa juga daftarkan diri kalian. Itu saja, happy Sunday and God bless you.